Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Dalam aktivitas berkunjung, orang sering menggunakan kata silaturahmi, terkadang juga menggunakan kata silaturahim. Masyarakat di tanah air lebih banyak menggunakan istilah silaturahmi daripada istilah silaturahim. Lalu, mana yang benar? Jika dirunut dari sumber asal serapannya dari bahasa Arab, sebenarnya yang lebih tepat adalah istilah silaturahim, karena berasal dari dua kata. Silah artinya menyambung, dan rahim artinya rahim wanita atau kekeluargaan. Jika demikian, apakah salah kita menggunakan istilah silaturahmi? Sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu meributkan mana yang benar antara kata silaturahmi atau silaturahim, karena ini hanya masalah urf atau adat dan tradisi berbahasa Indonesia. Karenanya berlaku kaidah, tidak ada perdebatan dalam istilah jika hakikatnya sama. Makna asal kata silaturahmi bisa kita pahami dari sabda Nabi SAW. Ar-Rahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, makna menyambung hubungan keluarga menjadi lebih tepat untuk istilah silaturahmi atau silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasul menjawab, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Bakrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman, dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud hubungan silaturahmi atau silaturahim adalah hubungan kekeluargaan. Inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bahkan menekankan akan hubungan kekeluargaan ini agar jangan sampai terputus. Jika terputus karena terjadi permasalahan, maka wajib bagi kita untuk menyambungnya. Inilah hakikat silaturahmi atau silaturahim. Abu Hurairah menuturkan, seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Abdurrahman ibnu Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim, dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Berdasarkan hadis-hadis ini bisa kita pahami bahwa silaturahmi di sini lebih ditekankan untuk mengeratkan hubungan keluarga dan kerabat. Kita seringkali menyamakan silaturahim dengan aktivitas berkunjung ke siapapun. Padahal yang tepat, menjalin tali silaturahmi adalah istilah khusus untuk berkunjung kepada orang tua, saudara, atau kerabat. Jadi, silaturahim atau silaturahmi bukanlah istilah umum untuk mengunjungi orang soleh, teman, atau tetangga. Sehingga yang dimaksud silaturahmi akan memperpanjang umur adalah untuk maksud berkunjung kepada orang tua, anak, saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lainnya. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar bahwa silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Pemirsa khazanah, lalu apa batasan kerabat yang wajib disambung dan haram untuk diputus dalam konteks silaturahmi ini? Ada 3 hal yang disampaikan ulama terkait dengan batasan kerabat di sini. Pertama, kerabat yang masih berstatus mahram. Artinya, seandainya salah satunya laki-laki yang lain perempuan, maka tidak boleh menikah. Menurut pendapat ini, maka anak paman dan anak bibi tidak termasuk kerabat yang tetap wajib disambung. Ulama yang berpendapat seperti ini beralasan terlarangnya menikahi seorang perempuan dengan bibinya sekaligus. Rahasia larangan ini karena dikhawatirkan jika terjadi hubungan itu bisa mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan. Jika bukan dengan mahram, maka tidak ada hubungan kekerabatan yang dikhawatirkan putus. Kedua, termasuk dalam kategori keluarga dan kerabat yang harus dijaga silaturahminya adalah yang masih berstatus ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak kuperlakukan dengan baik?" Nabi bersabda, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kerabat yang dekat dan yang dekat." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini hubungan yang Nabi perintahkan dan ditekankan untuk tetap dipelihara adalah kerabat yang dekat. Yang dimaksud kerabat yang dekat adalah yang masih berstatus ahli waris. Dan terakhir yang termasuk kategori kerabat atau keluarga yang harus dijaga silaturahminya adalah semua kerabat, baik yang terikat mahram atau tidak, ahli waris ataukah bukan. Pendapat ketiga ini dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Ini merupakan pendapat yang kuat, namun bentuk menjalin hubungan kekerabatan itu berbeda-beda, tergantung kedekatan hubungan dan kemampuan serta kebutuhan. Inilah pengertian rahim yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan silaturahmi. Oleh karena itu, kurang tepat menggunakan hadis-hadis tentang keutamaan silaturahmi untuk memotivasi agar menjalin hubungan baik dengan sesama muslim dengan saling berkunjung saat hari raya atau yang lainnya. Meskipun pada hakikatnya sesama muslim itu saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Muslim itu saudara bagi muslim yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jalinan sesama muslim inilah yang dimaknai Imam Al-Qurtubi dengan ikatan kekerabatan dalam pengertian yang luas. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, rahim atau kekerabatan yang wajib dijaga itu ada 2. Kekerabatan dalam makna luas dan kekerabatan dalam makna sempit. Kekerabatan dalam makna luas adalah kekerabatan karena agama. Kekerabatan ini wajib dijaga dengan saling mencintai, saling memberi nasihat, bersikap adil, dan menunaikan hak sesama muslim, baik yang wajib maupun yang dianjurkan. Sedangkan kekerabatan dalam makna sempit itu dijaga dengan memberi bantuan materi kepada kerabat, memperhatikan keadaan mereka, dan mudah melupakan kesalahan mereka.
Pemirsa Khazanah, Rasulullah bersabda, barang siapa menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah dahsyatnya nilai yang akan diraih oleh seseorang yang melakukan silaturahim, terbukanya pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dengan kedua manfaat yang besar ini? Silaturahim bisa melapangkan rezeki selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan luasnya persaudaraan sesama kerabat, maka sudah dipastikan kesempatan untuk menemukan celah kesejahteraan dalam hidup akan diraihnya. Selain itu, rezeki bisa mudah dicari selagi kita punya hubungan baik dengan sesama. Karena suka berbuat baik terhadap saudara atau kerabat dan orang lain, mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Inilah yang seterusnya akan berkembang menjadi kepercayaan amanah. Bagaimana seseorang akan mempercayakan hartanya kepada kita untuk diurus dan dikelola kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengannya? Hasil riset seorang sosiolog Universitas Harvard, Mark Granovetter, menarik untuk disimak. Mark melakukan riset pada cara bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Riset yang dilakukan pada tahun 1970 ini mengungkap bahwa mayoritas orang mendapat pekerjaan berdasarkan koneksi pribadi. Karena hubungan silaturahmi itulah seseorang mendapatkan pekerjaan. Saat ini, ilmu-ilmu pemasaran modern sudah mengakui bahwa teknik-teknik pemasaran melalui jaringan teman dan keluarga terbukti ampuh untuk mendongkrak penjualan suatu produk. Lalu apa makna hadis yang menyebutkan silaturahmi mampu menunda ajal atau memperpanjang umur? Bukankah ajal telah ditetapkan dan tidak dapat bertambah dan berkurang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah telah menetapkan ajal dan umur hambanya dalam catatan malaikat. Apabila seorang hamba sedang bersilaturahim, maka akan ditambahkan pada catatan itu. Jika ia melakukan amalan yang menyebabkan umurnya berkurang, maka akan dikurangkan dari catatan yang telah tertulis. Dalam hal ini, Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Adam ketika meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya wajah-wajah para nabi dari keturunannya, maka Allah pun memperlihatkannya. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang memiliki cahaya. Adam bertanya, "Ya Rabbi, siapakah ini?" Allah menjawab, "Anakmu Daud." Lalu Adam bertanya lagi, "Berapa umurnya?" Dijawab, "Umurnya 40 tahun." Adam bertanya lagi, "Berapa umur saya?" Dijawab, 1000 tahun. Adam berkata, "Saya berikan 60 tahun umur saya kepadanya." Maka ditulis atasnya suatu kitab yang disaksikan oleh malaikat. Sehingga ketika akan meninggal, Adam berkata, "Umur saya masih tersisa 60 tahun. Malaikat menjawab, "Kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud." Lalu Adam mengingkarinya dan dikeluarkanlah kitab tadi. Nabi Muhammad bersabda, Adam telah lupa, maka anak keturunannya pun punya sifat lupa. Dan Adam telah mengingkari, maka anak keturunannya pun punya sifat mengingkari. Hadis riwayat Tirmizi. Hal seperti inilah yang dimohonkan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika Engkau telah menulis bahwa aku termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah dan tulislah aku sebagai orang yang berbahagia, karena Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan, sabda Rasulullah SAW, adalah balasan pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan ialah balasan, siksaan bagi orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Silaturahmi tidak sekedar bersentuhan tangan atau memohon maaf saja. Ada sesuatu yang lebih hakiki dari itu semua,
yaitu aspek mental dan keluasan hati. Makna menyambungkan menunjukkan sebuah proses aktif dari sesuatu yang asalnya tidak tersambung. Menghimpun biasanya mengandung makna sesuatu yang tercerai-berai dan berantakan menjadi sesuatu yang bersatu dan utuh kembali. Tentang hal ini, Rasulullah SAW bersabda, yang disebut bersilaturahmi itu bukanlah seseorang yang membalas kunjungan atau pemberian, melainkan bersilaturahmi itu ialah menyambungkan apa yang telah putus. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa silaturahmi tidak hanya merekayasa gerak-gerik tubuh, namun harus melibatkan pula aspek hati. Dengan kombinasi bahasa tubuh dan bahasa hati, kita akan mempunyai kekuatan untuk bisa berbuat lebih baik dan lebih bermutu daripada yang dilakukan orang lain pada kita. Kalau orang lain mengunjungi kita dan kita balas mengunjunginya, ini tidak memerlukan kekuatan mental yang kuat. Namun bila ada orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, lalu dengan sengaja kita mengunjunginya, maka inilah yang disebut silaturahmi. Apalagi kalau kita bersilaturahmi kepada orang yang membenci kita atau seseorang yang sangat menghindari pertemuan dengan kita, lalu kita mengupayakan diri untuk bertemu dengannya. Inilah silaturahmi yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan saum? Tanya Rasulullah pada para sahabat. Tentu saja, jawab mereka. Beliau kemudian menjelaskan, engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal saleh yang besar pahalanya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya menyambungkan tali silaturahmi dan memperkuat nilai persaudaraan. Betapa tidak, dengan silaturahmi maka akan terjalin rasa kasih sayang dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk Allah lainnya. Bila ini terjadi, maka rahmat dan kasih sayang Allah pun akan turun dan menaungi hidup kita. Tapi sebaliknya, rahmat dan kasih sayang Allah akan menjauh bila tali silaturahmi sudah terputus di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Seorang sahabat yang bernama Abu Aufa pernah berkisah, ketika itu kami berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau bersabda, jangan duduk bersamaku hari ini, ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Setelah itu seorang pemuda berdiri dan meninggalkan majelis Rasul. Rupanya sudah lama pemuda itu memendam permusuhan dengan bibinya. Ia segera meminta maaf kepada bibinya tersebut dan bibinya pun memaafkannya. Ia pun kembali ke majelis Rasulullah SAW dengan hati yang lapang. Bagaimana mungkin hidup kita akan tenang kalau di dalam hati masih tersimpan kebencian dan rasa permusuhan? Perhatikan keluarga kita, kaum yang paling kecil di masyarakat. Bila di dalamnya ada beberapa orang saja yang sudah tidak saling tegur sapa, saling menjauhi, apalagi kalau di belakang sudah saling menohok, maka rahmat Allah akan dijauhkan dari rumah itu. Dari sini bisa kita pahami kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleransi sekecil apapun perbuatan yang bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap prasangka, sebab prasangka itu sedusta-dustanya cerita. Jangan pula menyelidiki, memata-matai, dan mencerumuskan orang lain. Dan janganlah saling menghasut, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadilah bagian dari Hijaban 2017, kerjasama Trans 7 dengan Detikom. Semangatkan pagi dengan Sari Murni. Wow, Sari Murni. Bentuknya bun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, Jahannam. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 25. Dari Jubair bin Mut'im, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda, tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Memutus tali silaturahmi yang paling besar adalah memutus hubungan dengan orang tua, kemudian dengan kerabat terdekat, dan kerabat terdekat selanjutnya. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.